Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Masih puasa nggak? Masih baik, Bu. Masih puasa full. Bentar lagi lebaran, udah pada beli baju? Udah dong, Bu. Belum. Mantap, mantap. No, Bu. Sebelum kita mulai, mau Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Istiqomah. Istiqomah hadir? Hadir, Bu. Oke. Rida? Masih ngantuk. Hadir, Bu. Siti Jangan Rohmah? ngantuk, Isti. Siti Rohmah hadir, Bu. Amelia Niken? Hadir, Bu. Indra Fajar? Dia telat, Sepertinya Bu, sakit. kayaknya. Oh, Tadi ya bilang telat, Bu. ya, nanti kita biar dia nyusul aja ya. Oh, ini Ya. dia nih udahnya. Ya kan, dia telat. Oke. Ada yang tahu minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu. Lupa, Bu. Lupa, Bu. Pak, minggu lalu itu kita belajar simpanan dana tabungan. Nah, untuk Oh, kelanjutannya, iya, Ibu. minggu ini kita akan bahas yang namanya simpanan dana giro. Oke. Sebelum itu, Ibu izin share screen ya. Iya, Bu. Sudah terlihat belum? Udah, Bu. Oke. Simpanan giro atau simpanan dana giro. Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa sih simpanan dana giro tuh? Nah, sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian bisa tahu arti dari simpanan dana giro, terus kalian bisa menyebutkan jenis simpanan giro, lalu bagaimana cara penarikan simpanan tersebut, kemudian mutasi rekening dan perhitungan bunganya, itu seperti apa. Oke, pertama, pengertian simpanan dana giro, di mana simpanan dana giro ini mempunyai dua arti, dari undang-undang ataupun dari ahli. Nah, jika disimpulkan, dana giro ini adalah simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, kartu ATM, ataupun cara pembayaran lainnya, seperti hal-hal lain itu surat kuasa dan lain-lain, seperti itu. Kemudian, jenis-jenis simpanan dana giro, ada yang tahu nggak nih kira-kira apa aja? Jenis-jenisnya ya, Bu? Iya, Saya, Bu. boleh. Yang pertama itu ada rekening atas nama suatu badan. Yang kedua ada rekening perorangan. Dan yang ketiga ada rekening gabungan. Oke, yang disebutkan Rida tadi itu benar ya. Lalu, gimana sih rekening atas nama badan itu? Rekening atas nama suatu badan, artinya rekening itu tuh bukan perorangan, tapi melainkan milik suatu badan usaha atau instansi, seperti instansi pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi masyarakat, dan masih banyak lainnya. Contohnya itu ada apa aja? Ada PT, firma, CV, koperasi, serta yang lainnya. Dan semua itu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ataupun Hukum Perundang-undangan. Kemudian ada rekening perorangan. Bedanya kalau suatu badan itu adalah lembaga, perorangan ini adalah rekening milik pribadi. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada rekening gabungan. Artinya, rekening ini adalah gabungan dari milik perorangan dan milik lembaga tersebut. Bisa gabungan dari rekening pemilik dan usahanya ataupun rekening pemilik dengan usaha lain, seperti itu. Lalu bagaimana sih cara penarikan simpanan giro? Simpanan giro ini bisa ditarik dengan 3 hal. Pertama dengan cek, biliet giro, dan surat kuasa. Pertama dengan cek. Nah, ada 2 nih jenis ceknya. Untuk pemilik giro akan memperoleh buku cek atau biliet giro sebagai instrumen untuk melakukan penarikan dana. Nah, setelah itu barulah dana akan cair. Terus keterangan menyangkut cara penarikan itu ada apa aja sih, Bu? Pertama, ada penggunaan cek, di mana cek ini harus memiliki syarat agar dianggap sah. Pertama, terdapat perkataan cek. Yang kedua, harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang.
Artinya di cek tersebut ada perintah uang sejumlah sekian untuk membayar apa, seperti itu. Kemudian ada nama bank yang harus membayar, lalu penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan, kemudian tanda tangan penarik, seperti itu. Kalau tidak ada tanda tangan penarik, tidak sah. Kalau misalkan saldonya kurang, itu pun tidak sah. Nah, kemudian yang kedua ini ada jenis-jenis cek. Pertama ada cek atas nama, di mana cek atas nama ini akan diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang akan ditulis di dalam cek tersebut. Contohnya nih, ada jika di dalam cek tertulis perintah, bayarkan kepada Tuan Bayu sebesar 20 juta, maka cek tersebut cek atas nama. Atas nama siapa? Tuan Bayu. Seperti itu. Kalau untuk cek atas unjuk, itu kebalikan dari cek atas nama. Artinya dia tidak ada orang yang tertuju, khusus. Jadi untuk siapapun itu bisa. Lalu ada cek silang, merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi tanda silang. Sengaja, kenapa? Fungsi itu agar yang semulanya tunai berubah menjadi non-tunai. Lalu ada cek mundur, di mana cek mundur ini adalah cek yang harusnya dikeluarkan tanggal sekian, tapi karena hal tertentu harus dimundurkan. Entah itu karena ceknya kosong, ataupun karena permintaan supplier atau customer, seperti itu. Kemudian ada cek kosong, di mana cek ini adalah cek yang dananya kurang, ataupun tidak ada dananya, artinya tidak bisa dicairkan. Seperti itu. Alhasil kita harus memberikan sejumlah uang untuk pengganti cek tersebut. Kemudian, pihak-pihak yang terkait cek menurut kalian siapa aja? Ada yang bisa Saya, jawab? Bu, saya. Oke, Siti Rohma. Dia ada penerbit. Dia orang yang ngeluarin ceknya itu. Ya. Terus ada tersangkut yang yang dikasih hak untuk bayar uangnya itu. Terus ada pemegang, dia yang ngasih cek. Terus sama ada pembawa, ada pengganti juga, Bu. Oke, betul banget. Nah, kita lihat nih, tadi yang dijelasin sama Siti Rohma. Ada penerbit, tersangkut, pemegang, pembawa, dan pengganti. Setiap masing-masing orang tersebut itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Ya, bisa kalian lihat nih, nanti keluar loh di ulangan, kalian catat ya. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan ditanya. Kita lanjut. Yang kedua, tadi pertama penggunaan cek, sekarang biliet giro. Biliet giro ini memiliki syarat juga. Yang pertama, nama dan nomor biliet giro harus tertera. Kemudian nama bank yang tertarik, lalu perintah tanpa syarat pemindah bukuan, kemudian ada nama dan nomor rekening pemegang, nama bank penerima, jumlah dana yang dipindahkan, tempat dan tanggal penarikan, tanda tangan, serta tanggal efektif. Nah, biliet giro ini sama seperti cek, bisa dibatalkan. Kenapa? Karena pembatalan biliet giro ini hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan. Jadi kalau nggak ada surat pembatalan, ya nggak bisa dibatalin, gitu ya. Nggak bisa satu pihak, harus kedua belah pihak yang menyetujui pembatalan. Oke, sekarang lanjut untuk bagian yang ketiga ya, di mana penggunaan pembayarannya ini dengan pembayaran lainnya. Kenapa? Karena selain cek dan biliet giro, ada yang namanya surat kuasa. Surat kuasa ini harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti tanda tangan kedua belah pihak si pemberi dan penerima, bukti dan biaya materai. Kenapa? Karena pemberian kuasa ini disebabkan oleh pemberi kuasa berhalangan karena suatu hal, entah dia sakit ataupun dia tidak bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, bank yang dapat menerima simpanan berupa giro ini adalah bank umum, sedangkan bank pengkreditan rakyat dilarang untuk menerima dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya mutasi rekening giro. Apa sih mutasi rekening giro ini? Yaitu rekening giro yang terbagi menjadi dua macam, di mana ada debit dan kredit. Mutasi debit ini merupakan pengkreditan atau pendebitan yang terjadi pada penurunan saldo rekening nasabah yang disebabkan oleh adanya penarikan dana. Artinya, mutasi ini mengurangi saldo yang ada di bank.
Nah, bagaimana pencatatannya? Pertama, ada pencatatan transaksi pembukuan atau pembukaan, di mana pencatatan ini artinya kita setor tunai kepada bank. Lalu, bagaimana pengaruhnya? Yaitu kas pada rekening giro Tuan A dan barang cetakan buku. Barang cetakan buku ini adalah biaya administrasi untuk ceknya. Artinya, kas yang kita terima adalah jumlah dari rekening giro ditambah dengan biaya administrasi. Lalu untuk penyetoran clearing, jurnalnya seperti apa? Ada dua, sebelum berhasil dan sesudah berhasil. Pertama, pada saat penyetoran clearing, akan dicatat sebagai Bank Indonesia atau giro pada warkat keriling. Tapi jika sudah berhasil, kita balik keriling pada giro rekening. Oke? Yang awalnya dicatat oleh bank, setelah berhasil pencatatan kita adalah clearing dan rekening giro kita. Seperti itu, dengan nominal yang sudah ditentukan. Kemudian, penyetoran melalui transfer, artinya dari bank lain ke bank kita ya kan? Artinya bank B giro pada giro rekening. Artinya bank orang lain yang mentransfer ke kita dan rekening kita. Seperti itu. Yang keempat ada penarikan giro, di mana penarikan ini akan mempengaruhi saldo rekening kita. Artinya rekening kita berkurang ya kan? Itu artinya pencatatannya adalah rekening giro Tuan A pada kas. Kenapa kas? Karena uang kita berkurang, uang kita keluar. Lalu untuk penarikan secara clearing adalah rekening giro Tuan A pada Bank Indonesia. Karena kita tarik secara keliling dan tidak ada yang namanya tunai atau uang yang keluar, melainkan melalui clearing ya kan, tidak ada uang yang kita terima nih gitu, ataupun tidak ada uang yang kita keluarkan. Ada yang mau ditanyain dulu? Tidak ya, kita lanjut. Penarikan dengan amanat yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Kalau penarikan dengan amanat ini tidak di kantor pusat, melainkan di kantor cabang. Artinya kantor pusat mengamanahkan kepada kantor cabang untuk melakukan penarikan. Bagaimana jurnalnya? Sama seperti penarikan pada umumnya, hanya saja di bagian kredit akan diganti kepada akun cabang, yaitu hubungan antar kantor cabang mana yang kalian ingin tarik, seperti itu ya. Lalu untuk yang terakhir, pembukuan jasa giro, di mana jasa giro ini haruslah kita bukukan, harus kita catat gitu. Yang kita catat ini apa gitu kan? Yang kita catat dalam pembukuan jasa giro ini adalah bunganya. Bunga yang kita terima selama kita menyimpan giro kita tersebut di dalam rekening bank. Gimana pencatatannya? Bunga giro pada giro rekening. Oke. Untuk lebih lanjutnya, ini ada salah satu contoh soal yang bisa kalian kerjakan agar kalian lebih mengerti gitu ya. Nah, rumusnya ada dua. Pertama, rumus berdasarkan saldo terendah dan rumus berdasarkan saldo rata-rata. Sama, yang membedakan hanya di saldo rata-rata. Karena kita harus cari dulu nih saldo rata-ratanya berapa. Lalu kita jumlahkan, kita bagi transaksi yang ada pada bulan tersebut, ya. Dicatat ya rumusnya untuk soal berikut ini. Nanti Ibu akan tanya secara random. Oke, ini nih soalnya. Di sini ada namanya transaksi rekening giro Tuan Iqbal di bulan Oktober tahun 2017. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29, Tuan Iqbal ini melakukan setor tunai, tarik, setor, tarik, transfer, keriling masuk, dan setor dengan cek bank lain. Nah, pertanyaannya, bunga bersih yang diterima Tuan Iqbal ini berapa? Ketika bank menerapkan suku bunga selama 1 tahun ini adalah 17%, dan nasabah atau Tuan Iqbal ini akan dikenakan pajak sebesar 15%. Artinya, bunga yang diterima akan dikurangi oleh pajak. Seperti itu ya. Nah, rekening korannya seperti ini. Di tanggal 1 dia setor tunai 10 juta. Di tanggal 7 dia tarik. Artinya saldonya berkurang menjadi 8 juta. Begitupun seterusnya sampai tanggal 29. Nah, di tanggal 29 ini saldonya 18 juta. Oke?
Tadi pertanyaannya yang pertama, berdasarkan saldo terendah, berapa bunga bersihnya? Saya mau Rida yang jawab. Iya, Rida silakan on mic. Apa gimana? Ya, tadi kan ada 2 rumus ya Rida, antara saldo terendah dan saldo rata-rata. Saya minta untuk Rida hitung yang saldo terendah. Nah, kalau misalkan dilihat dari rekening koran ini, saldo terendah yang dimiliki Tuan Iqbal berapa? Bentar ya, Bu, bentar. Ya, hitung dulu. Saldo terendah ya, Bu? Ya, Jadi saldo terendah pada bulan Oktober itu 8 juta ya, Bu? ya betul, di tanggal 8 juta. Lalu diapakan? Terus perhitungan bunganya pada bulan Oktober itu bunganya sama dengan 17% dikali 8 juta. Lalu dibagi 12 bulan. Sama dengan 113.333. Itu bisa dibulatkan. Jadi 114. Ya, Terus pajaknya itu 15% dikali 113.333 sama dengan 16.999 oke. atau dibulatkan menjadi 17.000. Bunga bersihnya? Bunga bersih pada bulan Oktobernya itu sama dengan 113.333 dikurangi sama pajaknya Bu yang tadi 16.999. Jadi Oke. hasilnya itu 96.334 ya Bu. Oke, nanti akan kita bahas. Nah, itu yang tadi Rida jelaskan adalah saldo terendah. Kalau untuk saldo rata-ratanya seperti apa? Coba Indra. Kalau untuk saldo rata-rata, ada suaranya nggak? Ada. Nah, kalau untuk saldo rata-ratanya itu, ini apa namanya, dijumlahin dari tanggal 1 Oktober sampai akhir Oktober tuh tanggal 29. Nah, Ya. total itu 121 juta. Nah, terus dari angka 121 juta itu dibagi total transaksinya. Nah, selama itu transaksinya ada 8, jadi 121 dibagi 8, yaitu 15.125.000. Nah, itu untuk saldo rata-ratanya. Nah, kalau untuk perhitungan bunganya, 17% dikali 15.125.000 dibagi 12 bulan. Nah, hasilnya itu 214.271. Nah, sedangkan untuk pajaknya 15% dikali 214.271, hasilnya 32.141. Nah, jadi bunga bersihnya 214.000 dikurang 32.141, hasilnya 182.130 rupiah. Sudah? Sudah. Oke. Baik, sekarang kita lihat ya penjelasannya. Apakah kalian berdua benar? Oke, untuk perhitungan saldo terendah, sudah kita bisa lihat nih yang Rida jelaskan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari saldo terendah dan rata-rata, artinya bunga yang kita peroleh akan lebih besar jika kita menggunakan saldo rata-rata dibanding dengan saldo terendah, ya. Bisa kita lihat tuh selisihnya 85.000, lumayan ya. Oke. Baik, mungkin materi Ibu sampai saat ini cukup di sini aja. Lalu Ibu mau minta kalian untuk bikin kelompok, 1 kelompok 2 orang. Nanti akan Ibu posting tugas di Google Classroom, dan tugas itu akan dipresentasikan minggu depan. Oke? Oke, Bu. Oke. Baik, Bu. Untuk tenggat waktunya hanya 1 minggu. Jadi minggu depan kalian harus sudah presentasi. Ingat, kelompoknya kalian buat sendiri nggak apa-apa, senyaman kalian. Dan materinya itu sudah Ibu bagi per kelompok, jadi tidak ada rebut-rebutan materi.
Nah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan penjelasan Ibu atau materi kita hari ini. Dan tadi juga sudah Ibu berikan tugas. Kemudian sekarang Ibu mau memberikan kesimpulan, di mana hari ini kita sudah belajar yang namanya simpanan dana giro. Simpanan dana giro ini terbagi menjadi 3, yaitu ada rekening pribadi atau perorangan, rekening atas nama suatu badan, dan rekening gabungan. Lalu penarikannya bisa menggunakan cek, bilet giro, ATM, ataupun surat kuasa. Lalu untuk perhitungan bunganya bisa menjadi 2, yaitu berdasarkan saldo terendah dan saldo rata-rata. Di mana jika kita menggunakan kedua saldo tersebut, yang lebih menguntungkan adalah saldo rata-rata, karena jumlahnya lebih besar dibanding dengan saldo terendah. Seperti itu, oke? Sudah bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Kalau begitu, Ibu tutup dengan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi hari ini bisa kalian simpan di otak untuk nanti ulangan ya, karena habis lebaran kita ulangan. Wow. Oke. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan karena kita masih di dalam keadaan pandemi. Waalaikumsalam, Ibu. Dadah, Makasih ya, Bu. sampai ketemu minggu depan ya. Persiapin presentasinya. Oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke.